boleh kami bersekutu memuji, menyembah Engkau. Dari awal ibadah, luar biasa bekerja Roh Kudus, maka kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, karena kami menyadari roh jiwa tubuh kami, seluruh hidup kami adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Oleh sebab itulah Tuhan, kami persembahkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah semua yang kami persembahkan boleh menenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Bahkan saat ini dikala masih umat masih beribadah di rumah masing-masing, biarlah lawatan Tuhan yang sangat luar biasa juga mereka alami di rumah masing-masing. Bahkan Tuhan, ada beberapa orang yang baru hari ini, yang selama kurang lebih 2 bulan beribadah di rumah, tapi saat ini bersama kami. Ini semua adalah rencana Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami dengar kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Biarlah banyak orang diberkati dan dikuatkan. Itu doa kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami beribadah. Oh luar biasa, pencurahan Roh Kudus terjadi 2000 tahun yang lalu. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu terjadi hari-hari ini, khususnya hari ini, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Maka Tuhan bekerja Roh-Mu semakin dahsyat dan luar biasa bagi setiap manusia, bagi setiap orang percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Berbicaralah Tuhan kepada kami setiap pribadi. Hamba yang Tuhan percayakan, gunakanlah roh jiwa tubuh, biarlah Engkau sendiri yang memimpin, agar kami boleh merasakan yang kami dengar, firman yang dari atas. Itulah firman yang ilahi, firman yang mengubah hidup, firman yang mencetak ulang kehidupan kami bersama Roh-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita kata bersama. Silakan. Salam. Ya, masih ada teman-teman kita yang masih beribadah di rumah, tetap kita saling mendoakan. Amin saudara. Karena kita satu keluarga. Ya, berbahagialah. Wajah lama 2 bulan kurang lebih tidak hadir, hari ini hadir. Terima kasih buat kita semua. Amin saudara. Diberkatilah kita. Iya. Luar biasa selama 10 malam. Tadi malam terakhir, ya, dalam pencurahan Roh Kudus, setelah Yesus naik, maka murid-muridnya, orang-orang percaya perempuan dan laki-laki berkumpul di satu tempat. Mereka berdoa dan bekerja Roh Kudus 2000 tahun yang lalu dahsyat. Dan saya percaya selama 10 malam juga dahsyat. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ya, saya pribadi saudara oleh anugerah Tuhan 10 malam saya juga hadir. Salah satu, ada 19 orang, dan semua saya serahkan sama Tuhan. Enggak saya tinggali semua, suaraku semua saya serahkan sama Tuhan. Tapi anugerah Tuhan sampai hari ini suara makin diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Karena kalau kau mau, sebentar bisa saya mati, masuk ke surga. Kenapa saya tanamkan suara saya sama Tuhan? Kalau itu Tuhan mau, saya fokus. Saya bukan dipuji manusia, itu bukan level saya lagi. Saya buang suara saya serahkan sama Tuhan. Tidak ingin dipuji manusia, tapi saya mau berkomitmen. Segenap kekuatanku, rohku dan tubuhku, aku persembahkan bagi Tuhan. Amin saudara. Sampai saya alami sesuatu, ya, rasanya 1 jam itu singkat, terlalu singkat bagi saya 1 jam. Tapi namanya kebersamaan, ya, dan juga situasi COVID-19, COVID-19 gitu. Haleluya. Ya. Makanya saudara, hari ini adalah kita beribadah dalam suasana Pentakosta.
ada suasana Natal, ada suasana Paskah, ya, kematian dan kebangkitan. Ya, 4 yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu, kelahirannya Yesus kerjakan, ya, di kandang domba di Bethlehem, kematiannya, ya, dia disalibkan, mati, kematiannya, lalu dikubur, bangkit, naik. Itulah tanggal 21 Mei yang lalu kita peringati hari kenaikan, saudara, kenaikannya. Nah, sejak itu 10 hari, ini hari 10, ya, Kamis, Jumat, sekarang Minggu, berarti 10 hari tepat. Itu namanya Pentakosta, hari Pentakosta, hari ke-50 pencurahan Roh Kudus dari kematian, dari kebangkitannya sampai pencurahan Roh Kudus. Maka saudara, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, luar biasa. Sebelum mereka dicurahkan Roh Kudus, dengan setelah dicurahkan Roh Kudus, kita buka langsung Alkitab kita. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 dimulai 17, 18, 19. Kisah Para Rasul pasal 2 17, 18, 19. Kalau sudah menemukan Kisah Para Rasul pasal 2, kita baca bersama-sama 1, 1, 2 ya. Iya, itu Kisah Para Rasul pasal 2. Ya, saya baca dengan mantap. Saudara juga mantap tentunya, sama-sama mantapnya kita semua. Haleluya. Itulah namanya satu tubuh, satu keluarga. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Itu menunjuk akhir zaman. Ya. Demikianlah firman Allah, bahwa aku Tuhan akan mencurahkan Rohku, Roh Kudus, ke atas semua manusia. Sudah dicurahkan Roh Kudus ke atas kita semua? Jawab di hati masing-masing. Ini janji Tuhan. Ini terus berjuang. Ya. Ayat 18. Ayat masih 17. Demikian. Dan dikatakan di sini, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, ya, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Luar biasa. Inilah firman. Saudara, ya, firman Tuhan berbicara hari ini adalah Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia. Apa tanda-tanda bahwa ke atas semua manusia Roh Kudus sudah dicurahkan? Ada tandanya. Kalau anak lahir, ibu melahirkan seorang bayi,
Tandanya hidup ada. Tanda mati pun ada. Lahir mati. Nggak bergerak dia. Hati-hati ya. Jangan sampai kita mati. Ya. Namanya kalau sudah sakit-sakitan, jalannya pun disakit-sakitan. Namanya sakit-sakitan. Dia sakit. Namanya sakit itu. Makanya pastikan kita sehat. Pastikan di surat Roh Kudus atas kita ada tandanya. Ini tema firman. Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia. Ada tandanya. Tanda-tanda umat Tuhan, ya, orang percaya, hamba Tuhan ada. Ya. Tidak hanya sekedar agama Kristen. Ahli Taurat kurang apa? Isi Taurat yang tertulis ini semua di sini. Bisa-bisa firman semua di sini. Dia tahu. Makanya kebetulan nggak perlu Alkitab, nggak perlu bawa HP Android. Dia tahu semua. Orang pun. Dia tahu semua. Titik komanya kurang itu. Dia tahu titik komanya. Itu bukan ayat 20. Aku menyertai engkau sampai ke sudahan alam. Dia bilang, oh itu ayat 21. Ada yang bilang, aku menyertai engkau sampai ke sudahan alam. Ayat 21. Oh salah. Itu ayat 20. Bagian terakhir. Amin. Sudah bagus, dia tahu titik komanya. Dia tahu di kitab mana tertulis. Bagus. Ya. Tapi kalau sekedar tahu, iblis juga tahu. Makanya jangan kita terus puas dulu tahu. Walaupun itu udah langkah pertama harus tahu. Haleluya. Tapi jangan berhenti di situ. Kita berusaha supaya tahu, supaya mengerti firman. Matius pasal 3:23. Setelah mengerti firman, baru tertanam. Makanya mintalah pengertian dari Tuhan. Haleluya. Mengerti dulu firman. Firman itu hidup. Firman gak mati. Kalau ada benih ditanam nggak tumbuh-tumbuh, ini namanya benih yang mati. Pastikan firman adalah benih yang hidup. Maka dengan firman gak berubah hidup. Kenapa? Benih yang mati, benih palsu. Perempuan Samaria beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, itu bukan suami yang kelima. Suami pertama nggak ada kepuasan, kedua nggak ada, ketiga nggak ada, keempat nggak ada, kelima nggak ada. Mau ke berapa? Tak puas-puas. Sampai 1000 pun suaminya takkan puas. Kepuasan hanya ada firman yang bagaimana? Firman yang hidup. Harta tidak bisa membuat puas. Tahu makin kaya makin seperti pepaya bangkok wajahnya di kolong langit ini. Makin banyak harta, makin takut. Harta tidak bisa membuat sukacita, membuat takut dia. Jangan-jangan ada yang merampok saya.
Jangan-jangan tahu di mana emas saya. Padahal sudah dibikin karapinya, sudah ketakutan terus. Bikin berangkas, nggak aman. Bikin di bank nggak aman. Di mana pun nggak aman. Takut meninggalkan rumah. Di mana hartamu, di situ hatimu. Itu kan firman. Harta yang termahal adalah emasnya. Harta yang termahal adalah depositonya. Sesungguhnya harta yang termahal adalah Yesus dan firman. 10 malam berturut-turut, saudara. Ada 19. Dan yang paling banyak ibadahnya 38. Dewasa 3 kali saya kira 38 orang. 2 kali Pak pemerannya. 3 kali 38 orang. 3 kali ibadah. Ada yang 35, ada yang 34, ada yang 36. Serendah-rendahnya 25 orang. Mereka mulai dulu bagi Tuhan. Ini pekerja roh. Ya. Saya percaya yang 19 itu ada berkat tersendiri dari Tuhan. Dari Tuhan. Kalau dari dunia ini banyak di luar sana lebih menerima yang lebih hebat-hebat. Tapi kita berkat tersendiri dari Tuhan. Ada sukacita, kok bisa kita ya 10 malam berturut-turut. Itu bukan kuat dan gagah. Banyak tantangan. Lalu ada kesaksian. Ya, saya nggak perlu sebut namanya. Udah mulai nyala gitu, menyala, mulai sukacita. Langsung setan bilang, dosa biasa. Kalau macam model nggak dijawab dong, makin lemah lah, makin turun. Seharusnya kita makin naik. Percayalah kita anaknya. Sebelum kita ada, Tuhan sudah pilih kita. Begitu. Udah tahu kita mau ada. Di kandungan ini sudah Tuhan rancang ini. Itulah hebatnya Tuhan yang kita sembah. Makanya saudara, tanda yang pertama bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas kita, ada sukacita. Amin saudara. Ada sukacita. Memang Yesus sebelum kita punya Roh Kudus sudah ada Yesus. Sesungguhnya setelah ada Yesus sudah sukacita. Tapi beda sukacita setelah Roh Kudus dicurahkan. Ya. Beda. Maka dikatakan Rasul Paulus, kita ini tanda-tanda seseorang terus bersukacita. Filipi 4:4. Ini tanda orang yang sudah dicurahkan Roh Kudus. Sukacitanya makin naik terus, nggak makin turun. Silakan Pak. Ini yang kita pelihara. Orang yang penuh Roh Kudus naik sukacita terus, jangan turun. Filipi 4:4. Ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Iya. Bersukacitalah, sekali ditekankan, sekali lagi. Bersukacitalah senantiasa. Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi terus. Ini modelnya sukacita, amblas, hilang sukacita, naik sedikit, amblas lagi, naik. Jadi kita pelihara sukacita ini. Bersukacitalah senantiasa. Ini adalah orang di penuh Roh Kudus. Terus bersukacita menghadapi COVID-19, COVID-19, virus corona. Pemerintah bilang kok biar aja kita berdampingan dengan virus ini, gak apa-apa. Karena udah terasa 2 bulan lebih. Apalagi mau grab ini, nggak gampang. Bisa dari pagi sampai sore nggak apa-apa.
Apa gampang? Kalau enggak Tuhan, kalau Roh Kudus menolong kita, tergeletak. Selalu Tuhan yang salah, bukan kita yang salah. Tapi beda kalau kita berroh kudus. Tuhan tidak pernah salah. Itu tanda orang di pada Roh Kudus. Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita berroh kudus, ini mempraktikkan firman, bisa bagus. Matilah kami, cemana makan ini. Apa yang mau kau makan? Apa yang kau minum? Apa yang kami pakai? Itu hanya bagi orang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau kita juga seperti itu, apa yang kami makan, apa yang kami pakai, apa yang kami minum. Kemarin ada seorang bapak, seusia anak saya lah, dia 84, anak saya kan 85. Waduh, dia bilang, tapi untunglah istri saya itu beda dengan wanita lain. Katanya kesaksian dia sama saya, anaknya 2 tahun minum hebat itu. 2 tahun. Teringat saya ibu saya. Kami rata-rata 10 kali melahirkan itu. Tujuan hidup waktu itu 10 kali melahirkan. Kami juga rata-rata 2 tahun minum. Selebihnya puri. Mana ada susu waktu itu? Puri. Teringat saya bilang, anak saya nggak pernah beli susu, air tajin, sama aja kan? Itu kan bahasa Indonesia. Luar biasa. Ya nggak salah susu lah, tapi mahal kan? Kalau puri kan gratis, sambil masak nasi ada air tajinnya ya kasih. Apalagi bersemerah kan lebih sama. Ini saudara, nasinya dimakan, air tajinnya dikasih sama yang lahir bayi sampai 2 tahun. Luar biasa. Makanya kami 10 anak orang tua kami semua gemuk-gemuk, nggak ada krempeng, kurus krempeng, nggak ada. Kalau sekarang dikasih susu, dikasih, makin krempeng, makin dikasih susu, sedang yang bergizi segala macam. Ya aku nggak gemuk-gemuk ya. Nggak tahu lagi itu rahasia Tuhan lah itu. Nggak perlu kita bahas. Haleluya. Makanya pastikan kita bersukacita. Bahkan dikatakan dalam Mazmur, ini kembali berulang kalau saya tekankan ini. Mazmur 37:4, gembiralah karena Tuhan, gembiralah karena Roh Kudus. Situasi ini membuat kita nggak gembira secara manusiawi. Mazmur 37:4. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Bergembiralah karena Bapa di surga, bergembiralah karena Yesus menyertai kita, bergembiralah karena Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Jujur saudara, bangun jam 3, jam 2 pagi itu nggak mampu dari kita ini. Kecuali Roh yang menolong kita. Kecuali Roh Kudus. Ya? Baik orang muda lah. Ya? Wah saya kan masih muda. Mau jam 1, mau jam 2, jam 3. Bisa ya kuat, nggak ada itu. Tapi kalau ngobrol sama pacar bisa jam 5 pagi, nggak ngantuk-ngantuk itu. Karena nafsu dari. Kalau sama Roh Kudus nggak bisa. Daging kita keok, nggak mampu, nggak ada daya. Makanya perlu Roh Tuhan,
perlu kegerakan roh. Ada seorang bapak saya tanya, berapa bungkus rokok bapak? 2 bungkus pak, 1 hari. Berapa harganya itu? 50.000. Udah itu tua lagi, dicampur dengan kampur. Berapa itu pak? Ya kurang lebih semuanya 100.000. 1 hari. Berapa gaji bapak? 60.000. Kurang 40.000 saudara. Tapi dia bilang banyak keahlian dia. Dia jaga malam. Itulah 60.000 1 hari jaga malam. Tapi setelah jaga malam banyak keahlian, kerjakan ini agak tertolong rasa sedikit katanya. Itu saudara. Bisa dia tukang kayu, bikin kosen katanya. Nah, itulah menambah-nambah. Jadi nggak tekor lah. Kalau hanya jaga malam itu 60.000 1 malam. Dia bilang 60.000. Jadi berapa umur bapak? Saya bilang begitu. 55. Tapi penyakit gula itu udah 700. Hah? Ginjal lagi. Waduh repot. Tapi soal makan daging masih kuat, makan nasi masih kuat sampai hari ini. Itulah manusia. Makanya saudara kekasih, ya. Jadi benar-benar mari kita gembira karena Tuhan. Bahkan kalau gembira dikatakan tadi Mazmur 37 ayat 4, maka yang diingini hati kita Tuhan sediakan. Saudara, kalau Tuhan bersama kita, Bapa di surga selalu kita. Jadi kadang-kadang setan itu kau nggak diterima, kau jadi haknya kau. Bercermin dulu kau, nggak cocok kau anak Tuhan. Kadang-kadang katanya begitu. Udah itu anak orang tuamu miskinnya, mana cocok kau? Itu dari setan. Nggak usah. Pastikan sebelum kita ada, Tuhan sudah pilih kita. Sudah rancang. Jadi bukan karena hebatnya orang tua kita, hebatnya kita, maka diselamatkan, tidak. Tuhan sudah punya agenda dalam hidup kita setiap pribadi. Makanya saudara, saya rindu firman itu kita hidup. Kalau dia bilang bersukacitalah senantiasa, sekali aku katakan bersukacitalah, bersukacitalah. Haleluya. Amin. Itulah tanda yang pertama dipenuhi Roh Kudus. Bersukacita. Dan akibat bersukacita itu baca dulu Pak Kisah para Rasul pasal 2 ayat 1. Udah bersukacita, terus maunya kalau bisa tiap malam beribadah lagi. Haleluya. Ya kan? Itu akibat sukacita. Baca Pak Kisah Rasul 2 ayat 1. Maunya terus tiap malam berkumpul. Kisah para Rasul 2 ayat 1. Ya, itu tanda. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Berkumpul di satu tempat. Haleluya. Ya oke lah, sekarang ini kan masih tidak di satu tempat. Masih ada di rumah, masih ada di tidak apa-apa. Tapi kerinduan kita ada kerinduan berkumpul di satu tempat. Haleluya. Yang pertama berkumpul di satu tempat, kita pastikan setiap kita menyenangkan Tuhan. Haleluya. Semua menyenangkan Tuhan. Jadi hati Tuhan tertarik ke dalam perkumpulan kita. Karena semua di hati masing-masing. Aku malam ini menyenangkan Tuhan. Lewat tubuh, lewat jiwa, lewat rohku. Aku mau menyenangkan Tuhan. Jangan. Sama buat lain. Kita aja. Aku gini aja. Jangan. Kita tidak satu roh.
di satu tempat untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Pertama yang kedua, maka saya berdoa. Lewat saya semangat, lewat saya bergairah. Kalau ada sekali saya semangat, itu orang lain. Saya mendapat semangat dan gembira. Hati-hati saudara. Roh yang lain bisa masuk. Saya bilang saya tidak ingin dipuji oleh manusia. Apa yang ku berbuat tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Saudara harus begitu. Itu namanya satu roh. Bilir masuk permino. Isi dalam buku mata. Isi dosa yang dipakai balai. 10 buku kalau pakai balai buku sana. Hanya dua. Kalau dapat apa kita? Dalam ibadah sekolah. Mau dapat apa? Mau dapat berkat dari Tuhan atau berkat dari mendapat sesuatu dari yang lain? Kalau dapat sesuatu dari yang lain kita dapat, kita pulang makin susah kita. Nah, ini banyak. Asing itu dapat ditetap katanya begitu. Semoga di sini tidak ada. Haleluya. Kalau kita ada satu roh tidak ada. Ayo semua katakan seperti itu. Jangan saudara. Pastikan kita dipenuhi Roh Kudus. Saya bilang 1 jam itu singkat buat saya. Mau nih 2 jam. Kalau saya, bukan hanya saya. Kalau sama 2 jam, ini kan kebersamaan. Itu saudara. Mau 3 jam, dia sendirilah. Itu saudara. Pastikan ya. Ya. Yang kedua. Yang kedua, pastikan kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu orang dipenuhi Roh Kudus. Tidak hanya akal budi aja. Kan dibagi Roh Kudus diawali dengan bahasa roh. Ya, Yohanes. Pastikan kita menyembah siang malam, hari ke hari dalam roh dan kebenaran. Silakan Pak. 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadilah kita penyembah-penyembah benar. Penyembah-penyembah benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Pasti kalau kita menyembah Roh Kudus dicurahkan atas kita. Haleluya. Menyembah dalam roh. Biar membebaskan rohmu menyembah. Mungkin dimulai dengan akal budi kita. Berdoa. Terus. Tapi aku rindu Tuhan. Berdoa. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Waktu menyembah, maka fokus kita juga kepada firman. Tuhan, di waktu kau menyembah, Tuhan, berilah firman-Mu. Firman itu kebenaran. Haleluya. Maka untuk menyembah dalam roh, jangan pikiranmu ke rumah. Semua puji lagi. Jangan. Kefirman. Jangan ingat masalahmu. Jangan ingat suamimu yang memarahi dari rumah. Kan bahaya. Kalau jadi suami kita yang firman sama sekali menyembah nggak ada kita ingat satu pun. Maka waktu menyembah dalam roh dan kebenaran,
biarlah Roh Kudus terus kita yang ingin memenuhi kita, dan firman Tuhan beri sementara kita menyembah. Dan waktu firman datang, hati kita dikuatkan, ucap deklarasi, Tuhan, firman-Mu ini jadilah kepadaku, terjadilah. Misalnya contoh ini, waktu kita menyembah, Tuhan datang firman begini, ya. Jangan khawatir, soal makan, soal minum, soal pakai. Weh, wah Tuhan, jadilah. Aku tidak khawatir soal makan, soal minum, terjadilah dalam hidupku. Itu deklarasi terjadi. Karena kita waktu kita berdoa menyembah dalam roh dan gereja, fokus kita ke Roh Kudus dan firman. Tuhan berfirman, ucapkan. Itu menjadi nubuatan bagi kita. Jadilah atasku, terjadilah dalam nikaku. Contoh lain, waktu kita berdoa ada firman. Ini misalnya perempuan, ibu-ibu, bilang begini, tunduklah kepada suamimu. Oh, haleluya, luar biasa firman. Aku tunduk mulai hari ini kepada suamiku. Haleluya. Aku harus untuk dikor. Itu bersedia betul betul. Jangan saudara. Firman aminkan. Terjadilah atasku. Saya suami-suami semua pasal ini. Jangan. Pertama, haleluya. Sebaliknya seperti itu. Ini kaget Pak. Orang istri tekad, suami tidak tekad. Sama-sama di depan bantuan istri suami. Sebaliknya, supaya jangan panjang kali. Kira-kira gitu ya. Jangan merasa. Orang istri terus dibebel, permanen. Janganlah. Timbal balik semua kita. Haleluya. Itu sudah. Jadi pastikan ya. Amin. Haleluya. Biar kita orang yang sudah dicurahkan pencurahan Roh Kudus itu luar biasa. Fokusnya kepada Roh Kudus dan firman. Maka kita menyembah dalam roh. Fokus kita ke Roh Kudus, fokus kita ke firman. Ya. Sampai waktu kita berdoa itu, insaf kita, diingatkan dosa kita. Buka Yohanes 16 ayat 13. Silakan. Ini dia. Sampai insaf. Ini Roh Kudus menginsafkan kita. Yohanes 16 ayat 13. Ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, enggak tepat ya. Tetapi apabila ia datang, ia Roh kebenaran yang memimpin kamu ke dalam seluruh. Itu tadi Roh Kudus memimpin kita. Jadi waktu kita berdoa itu, dia pimpin kita, Rohlah memimpin kita kepada kebenaran. Diingatkan firman. Itu tadi yang pertama tadi. Tapi ada yang lain, bahwa Roh Kuduslah Yohanes, tolong dibantu Pak Abi. Roh Kudus mengisapkan kita. Atau Yohanes 13 ya, 16. Pas ya? 16. Yohanes 13 16 ya. Tuh. Supaya Roh Kudus mengisapkan kita. Apa? Yohanes 16 ayat 8. 16. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ya, betul. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi saudara, kalau Roh Kudus, orang yang penuh Roh Kudus, disuruh Roh Kudus, disangka. Selama ini 10 tahun tidak ingat dosa itu. Dilupakan setan itu. Merasa udah benar. Dikala diingatkan sudah 20 tahun. Mungkin untuk anak gadis atau anak muda di dosa itu. Sudah berapa hobi ini.
di kaki Tuhan. Mengakulah dari segenap hati, mengaku dengan jujur, supaya itu ikhlas. Haleluya. Itu bisa mungkin 25 tahun yang lalu. Pada lupa. Itu saudara. Jangan ke 25. Seminggu aja sudah lupa. Merasa sudah benar. Padahal belum diakui. Padahal 25 tahun. Aku aja beres itu. Sungguh-sungguh mengaku di hadapan Tuhan. Kunci kamar. Pastikan tidak didengar kecuali Tuhan. Haleluya. Nanti dibeberkan pula ke segala penjuru. Utara, selatan, timur, barat. Maka doa dosa-dosa harus secara khusus. Kunci kamar. Nggak usah direkam. Nanti lupa mulai. Tersebar ke seluruh penjuru. Tuhan itu baik. Haleluya. Makanya saudara, yang ketiga, yang terakhir, hidupilah firman. Jadikanlah firman jadi kehidupan. Hidupi firman. Yohanes Yohanes 1 ayat 1. Silakan. Yohanes 1. Jadi, ya silakan. Demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Percayakah saudara Yesus hidup? Percayakah saudara Bapa di surga hidup? Percayakah saudara firman hidup? Makanya firman itu harus mengubah. Yang dimulai diubah hati. Tadi saya katakan perkosaan. Kata firman Matius 5, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka dipuaskan. Udah puas? Hidupi. Puas kalau memang benar-benar firman. Kalau kita nggak pernah puas, sampai udah mah sadar-sadar hosana. Nggak ada kepuasan sampai mati, udah kena kapal mati, udah nggak ada puas. Pastikan kita puas karena hatimu, hatiku haus dan lapar akan kebenaran, akan firman. Waktu Yesus berkata-kata kepada Samaria, langsung dia bergerak. Ada sukacita yang sangat luar biasa, membuat itu dia langkah 1000 lari. Mulai itu nggak sempat dia bawa aku waktu itu, nggak terasa dia haus karena sudah puas. Haleluya. Sampai lupa masalahnya. Karena apa? Karena sudah puas. Selama ini tidak kepuasan dia, tapi setelah dengar firman, dengar Yesus, ada kepuasan. Anak gadis nampak dari wajahmu. Kalau nggak ada puasa pun, tapi walaupun udah dapat 1 sampai hari ini, sudah 5 tahun, 1 periode jomblo, belum punya kekasih. Wajahmu tetap ceria karena Yesus ada beserta. Haleluya. Kalau nggak ada puasa firman di dompetmu, beli mie goreng pun mungkin nggak cukup, tapi nggak tahu lah. Kalau kau ceria, pinjam juga mie dapat 2 juta, tapi kata beli mie goreng aja nggak mampu. Kenapa? Kita puas karena firman. Haleluya. Sukacita. Makanya jangan perlihatkan wajahmu kau belum punya kekasih.
Jangan. Supaya itu tidak kelihatan, biar engkau dikuasai firman. Firman itu kehidupan. Haleluya. Dan ayat terakhir, Mazmur ayat 1, 2, dan 3. Pasal 1, maksud saya 2 dan 3. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Iya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat. Kesukaannya. Terus puas karena ini menjadi kesukaan. Ada kepuasan karena kesukaan firman, kesukaan Taurat terus. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jangan renung nasibmu. Jangan banding-bandingkan. Lebih cantiknya aku sedikit dari yang sana. Yang sana itu ada pacarnya. Aku kok nggak ada. Itu aja kalau merenung. Nggak usah. Renungkan aja firman. Di mana kurangnya? Kuliah aku lebih cantik kok. Kok dia dapat pacar, saya nggak dapat pacar ini? Nggak usah. Tahu saya direnung itu. Makin jauh nanti. Renungkan firman siang dan malam. Haleluya. Ini masalahnya. Di kamar. Masalahnya jadi kita wajahnya terus. Masalahnya bergumul. Nggak direnungkan firman. Terobos macam kerupuk janet. Dikira kata dia, apa ini? Aku masih muda, belum 80, masih 35, masih 40, kok begini? Firman berkata gembira ada lowat kok. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau ada kering tulang, berdirimu susah, berlutut susah, apalagi lompat susah lagi. Kalau lompat jauh itu kan, kalau SMP SMA biasa. Kalau sudah 70 tahun lompat jauh, lepas lah. Itu sudah beda kalau bersama Tuhan. Saya sudah saksikan, tak ada lagi asam urat itu. Udah takut dia. Daun itu sudah dihantam. Ya. Karena kampung saya enggak. Sampai sekarang, karena dulu pernah saya datang kampung itu bukan sekali. Jadi saya sudah melihat kampung sampai hari ini. Pagi, siang, malam. Itu yang saya lalu ini ditunggu di sana. Tempe di sana, tahu di sana. Tapi karena kampung yang mau ditumis mau dia kaya. Haleluya. Belum. Itu saudara. Ini saudara. Makanya renungkan siang malam kesukaannya. Ya. Saya tanya, siapa mau ingin kaya? Gak ada yang ingin, hanya saya. Maunya kita semua kaya raya. Setuju? Setuju ya? Saya juga ingin kaya kok. Maunya Tuhan beri kekayaan sama saya. Supaya cukup dibagi, Pak AB saya bagi. Yang lain saya bagi. Ya, ada 1 M kan? Nggak beranak ngasih 1 juta lah. Minimal kan begitu ya. Karena semua jemaat hari Selasa datang ada berkat 1 M mau dibagi-bagi. Yang paling dirujuk semangat kan? Apalagi memberi saudara. Tapi saudara kekasih, kalau firman adalah harta yang sesungguhnya, harta ilahi, kita berkumpul terus. Belum ada musuh ke depan, kita terus datang. Jangan 10 malam, 30 malam lagi. Kita mau keluar. Kita berdoa terus. Belum ada yang musuh ke depan. Semoga dunia kita kita nggak tahu lah. Semoga begitu ya. Nah ini saudara. Maka ini yang terakhir, ya
biarlah firman kehidupan terimalah dalam hidupmu. Kalau ada firman kehidupan ayat 3 dikatakan ia seperti pohon yang di taman tepi aliran air yang menghasilkan buahnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terima Yesus, langsung semangat dia. Ngomong aja kita udah ada hasil. Terima Yesus, bisa dia kan gini. Mau diterima Yesus, dia bisa. Dia suka. Seperti Yesus berbicara kepada perempuan, langsung berubah, hati berubah, perkataan berubah, dia menjadi anak Tuhan. Makanya orang yang Roh Kudus dikatakan di sana, oh hambamu, anak laki-laki dan perempuan, mereka berdua, teruna-terunamu bernama apa itu? Penglihatan, dan orang-orang tua adalah mendapat apa? Mimpi-mimpi dari surga, mimpi-mimpi dari Tuhan. Itu akan terjadi di akhir zaman. Maka percayalah bahwa kita diperlengkapi karunia Roh Kudus. Maka percaya hari-hari ini ada Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, maka ini yang terjadi. Oh bisa begini. Menurut orang manusia tidak terjadi. Itulah yang harus kita pahami bersama. Amin. Haleluya, kita berdiri.